Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah sebuah keluarga yang tampaknya sempurna. Ibu rumah tangga bernama Sarah, seorang wanita cantik dengan hati yang tulus, dan suaminya, Dimas, seorang pekerja kantoran yang selalu sibuk di dunia marketing. Mereka sudah menikah selama 10 tahun dan dikaruniai 2 anak, seorang putri berusia 8 tahun dan seorang putra berusia 5 tahun. Meskipun kehidupan mereka sederhana, mereka selalu terlihat bahagia, penuh dengan canda tawa dan kebersamaan. Sarah adalah wanita yang tak pernah banyak menuntut. Meskipun Dimas sibuk dengan pekerjaannya yang sering mengharuskannya lembur, dia tetap setia dan berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, Dimas pun merasa beruntung memiliki Sarah, wanita yang selalu mendukungnya dan menjaga rumah dengan penuh kasih. Namun, seperti halnya banyak pasangan, kehidupan yang terlihat sempurna itu mulai tergerus oleh masalah yang tak terlihat di permukaan. Semuanya bermula ketika Dimas mendapatkan promosi besar di kantornya. Sebuah pekerjaan yang membuatnya semakin terobsesi dengan pekerjaan, meninggalkan Sarah yang mulai merasa kesepian di rumah. Sementara itu, Sarah juga merasakan perubahan yang semakin jelas pada Dimas. Mereka jarang berbicara tentang hal-hal pribadi, komunikasi yang dulunya terbuka kini menjadi terbatas hanya pada urusan anak-anak dan pekerjaan. Masalah mulai mencuat ketika Sarah merasa kurang dihargai. Cinta dalam hubungan mereka pun mulai memudar. Seiring dengan semakin sedikitnya waktu yang dihabiskan bersama, Sarah merasa terabaikan, dan Dimas juga merasa kesulitan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan rumah tangga. Puncaknya terjadi saat Sarah menghadapi sebuah ujian hidup yang tak terduga. Suatu hari, Sarah merasa sangat lelah dan mulai merasakan gejala sakit yang tak kunjung reda. Setelah diperiksa dokter, ternyata Sarah didiagnosis dengan kondisi medis yang cukup serius, sebuah penyakit yang mempengaruhi kesehatannya dalam jangka panjang. Dimas, yang lebih fokus pada pekerjaannya, tidak segera merespons dengan perhatian yang cukup. Sarah merasa semakin terasing dalam rumah tangga mereka, semakin merasa tidak dihargai, dan rasa kesepiannya semakin dalam. Pada saat yang bersamaan, datanglah seorang teman lama Dimas, bernama Arif, yang bekerja di sebuah perusahaan yang sama. Arif adalah pria yang tampaknya selalu memahami Sarah. Dia sering datang ke rumah mereka, menawarkan dukungan moral, dan mendengarkan keluhan Sarah yang selama ini tertahan. Arif memiliki cara berbicara yang membuat Sarah merasa dihargai dan diperhatikan. Percakapan-percakapan mereka yang awalnya sederhana mulai mengarah pada perasaan yang lebih dalam. Arif, yang juga memiliki masalah dalam rumah tangganya, mulai merasa tertarik pada Sarah. Sarah yang merasa kesepian dan dikhianati oleh suaminya, tak dapat menahan diri. Meskipun awalnya dia ragu, dorongan untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang hilang itu akhirnya membawa Sarah ke pelukan Arif. Mereka mulai menjalin hubungan yang tidak seharusnya terjadi, namun rasa nyaman yang diberikan Arif membuat Sarah semakin tenggelam dalam perasaan tersebut. Di sisi lain, Dimas yang semakin sibuk dengan pekerjaan dan kurang peka terhadap perubahan Sarah, mulai merasakan ketegangan dalam hubungan mereka. Suatu malam, ketika Dimas pulang lebih awal dari kantor, dia menemukan pesan singkat dari Arif di ponsel Sarah yang membuatnya curiga. Pesan-pesan itu penuh dengan ungkapan perhatian yang lebih dari sekedar persahabatan. Dimas mulai merasa ada yang tidak beres, namun dia enggan untuk membicarakannya dengan Sarah. Seiring berjalannya waktu, perselingkuhan ini semakin berkembang, sementara Sarah merasa bingung antara rasa bersalah dan keinginan untuk terus merasa dihargai. Di satu sisi, dia tahu bahwa apa yang dilakukannya salah, namun di sisi lain, dia merasa tak ada pilihan lain karena perasaan terabaikan yang terus tumbuh dalam dirinya. Namun, tak ada yang bisa menyembunyikan kebenaran untuk selamanya. Kejadian-kejadian yang mencurigakan mulai menumpuk, dan akhirnya Dimas mengetahui segalanya. Saat Dimas menemukan bukti perselingkuhan antara Sarah dan Arif, seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Perasaan marah, kecewa, dan hancur datang begitu cepat. Dia merasa terhianati oleh orang yang selama ini dia percayai dan cintai. Saat mereka berhadapan, Sarah merasa tak bisa lagi menghadapinya.
Dia menyesal, tapi di saat yang sama, dia merasa sudah terlanjur jatuh ke dalam jurang yang dalam. Dimas yang merasa tak bisa menerima kenyataan, mulai mempertanyakan segalanya. Apakah benar dia sudah begitu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memperhatikan kebutuhan emosional istrinya? Apakah dia juga ikut bersalah dalam kehancuran rumah tangga mereka? Keheningan malam itu terasa mencekam. Sarah duduk di sudut ruangan, wajahnya tertunduk lesu, tangan terlipat di atas pangkuan, seperti orang yang sudah kehabisan energi untuk bertahan. Dimas berdiri beberapa langkah di depannya, matanya memancarkan kemarahan yang sulit dia sembunyikan. Suasana rumah yang dulunya penuh dengan tawa kini dipenuhi dengan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Setiap kata yang keluar dari mulut Dimas terasa seperti hukuman yang harus diterima Sarah, meskipun dia tahu dirinya sendiri yang harus menanggung akibat perbuatannya. Bagaimana bisa kamu lakukan ini? Suara Dimas bergetar, namun jelas terdengar penuh amarah. Aku bekerja keras untuk kita, dan ini yang aku dapatkan. Sarah menatap matanya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Hati dan pikirannya seperti berperang, antara rasa penyesalan yang mendalam dan keputusasaan yang tak terungkapkan. Perasaan bersalah menyelimutinya, tetapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang merasa terjebak dalam keadaan yang sudah terlalu jauh. Maafkan aku, akhirnya Sarah bisa mengeluarkan kata-kata itu, meskipun terdengar sangat lemah. Aku merasa kesepian, aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Dimas terdiam sejenak, mencoba menahan amarahnya. Bagaimana bisa dia mendengar kata-kata itu dari Sarah? Istrinya yang dulu selalu ada, yang selalu menjadi tempatnya berlabuh, kini seolah menjadi orang yang sangat berbeda. Ini bukan hanya soal perselingkuhan, tetapi tentang rasa kehilangan yang mendalam. Rasa kehilangan yang mulai terasa dalam setiap detik kehidupan mereka, yang seolah membekukan waktu. Kamu merasa kesepian? Tanya Dimas dengan nada tajam. Lalu aku bagaimana? Apa aku tidak bekerja keras untuk kita? Apa aku tidak memberikan apa yang kamu butuhkan? Sarah ingin menjelaskan lebih banyak, ingin mengatakan bahwa dia juga merasa terabaikan, bahwa dia juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang semakin hilang seiring berjalannya waktu. Namun, kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Apa gunanya berbicara lagi? Apa yang bisa dia katakan untuk memperbaiki keadaan yang sudah hancur? Dimas menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku merasa hancur. Aku tahu aku salah, jawab Sarah. Air matanya mulai menetes tanpa bisa dia tahan. Aku menyesal, sangat menyesal. Tapi, itu yang aku rasakan, Dimas. Aku merasa kosong, dan Arif, dia hanya memberikan perhatian yang aku butuhkan saat itu. Aku tahu itu tidak bisa dibenarkan, dan aku tidak ingin membela diri. Aku hanya, sudah terlalu jauh. Dimas memalingkan wajahnya, menatap ke arah jendela. Angin malam masuk melalui celah-celahnya, membawa kesejukan yang seolah tidak cukup untuk meredakan panas di hatinya. Perasaannya campur aduk, ada marah, ada kesedihan, dan ada rasa bingung yang mendalam. Sarah, wanita yang dia cintai selama ini, yang selalu dia percaya, kini menjadi orang asing yang telah mengkhianatinya. Aku tidak tahu, apakah aku bisa memaafkanmu, ujar Dimas pelan, suaranya penuh penyesalan. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan sangat berat. Rumah yang dulunya terasa hangat dan penuh tawa kini terasa kosong dan dingin. Dimas menjadi lebih tertutup, sibuk dengan pekerjaannya, dan seolah menghindari Sarah. Sementara Sarah, meskipun hatinya remuk, berusaha untuk tetap menjaga kedamaian di rumah, walau dia tahu bahwa hubungan mereka sudah jauh dari kata normal. Arif, meskipun menjadi pelaku perselingkuhan, tetap mencoba menghubungi Sarah. Setiap pesan yang dikirimnya selalu dipenuhi dengan kata-kata manis dan janji-janji akan kebahagiaan yang mungkin bisa mereka raih bersama. Namun, setiap kali Sarah membaca pesan-pesan itu, hatinya justru semakin bingung. Apakah dia benar-benar ingin melanjutkan hubungan dengan Arif? Apakah dia bisa begitu saja melupakan Dimas, suami yang telah bersamanya selama bertahun-tahun? Namun, Arif memiliki daya tarik yang sulit ditolak.
Dia tahu bagaimana cara merawat perasaan Sarah, bagaimana memberi perhatian yang tidak diberikan Dimas. Setiap pertemuan dengan Arif terasa seperti pelarian bagi Sarah. Ketika Arif memeluknya, dia merasa aman, seolah segala masalah bisa terlupakan sejenak. Di sisi lain, Dimas mulai melihat perubahan pada Sarah. Dia bisa merasakan bahwa Sarah sedang berusaha menahan dirinya untuk tidak jatuh lebih dalam ke dalam hubungan yang sudah terlarang ini. Namun, di dalam hatinya, Dimas merasa cemas. Jika dia tidak segera mengambil langkah, Sarah akan semakin jauh dari dirinya. Satu malam, saat Dimas pulang lebih awal, dia melihat Sarah sedang menulis sesuatu di meja makan. Pada awalnya, dia mengira Sarah hanya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, tetapi saat mendekat, dia melihat bahwa Sarah sedang menulis surat. Surat yang kemudian dibacanya dengan hati yang berat. "Mas, maafkan aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan lagi. Aku merasa sangat salah, dan aku menyesal telah menyakitimu. Tapi aku juga merasa tidak bisa kembali lagi ke keadaan semula. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup ini, tapi yang pasti, aku akan selalu mencintaimu, meskipun aku tahu aku sudah membuatmu membenci aku." Bacaan surat itu membuat Dimas terdiam. Di antara perasaan marah, kecewa, dan bingung, ada satu hal yang Dimas tahu pasti, dia masih mencintai Sarah. Meskipun dia merasa dikhianati, rasa cinta itu tak bisa diingkari begitu saja. Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa menerima Sarah kembali, atau apakah mereka bisa memperbaiki semuanya setelah semua yang terjadi. Keesokan harinya, Dimas memutuskan untuk mengambil langkah yang tegas. Dia mengajak Sarah berbicara lagi, kali ini dengan serius. "Kita butuh waktu untuk merenung. Aku ingin kita pergi bersama, jauh dari semua ini. Kita harus menemukan cara untuk memulihkan hubungan kita. Aku tahu aku juga bersalah, aku juga tidak bisa menyalahkanmu sepenuhnya. Tapi aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu." Sarah menatap Dimas, matanya masih dipenuhi air mata. "Apakah kamu bisa memaafkanku, Dimas?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Dimas terdiam. Dia masih mencintai Sarah. Tapi apakah itu cukup untuk mengatasi rasa sakit yang telah dia rasakan? Apakah cinta saja bisa menyembuhkan luka yang begitu dalam? Hari-hari berjalan dengan lambat. Dimas merasa kebingungannya semakin mendalam, sementara Sarah terjebak dalam pusaran penyesalan dan kebingungannya sendiri. Meskipun mereka duduk bersama dalam satu rumah, seakan ada tembok tak terlihat yang menghalangi kedekatan mereka. Bahkan anak-anak yang biasanya menjadi sumber kebahagiaan mereka, kini hanya menjadi pengingat dari sebuah masa yang telah hilang. Dimas, yang awalnya berusaha menghindari konflik, kini mulai membuka diri. Keputusannya untuk mengajak Sarah berbicara lagi tidak semudah yang dia bayangkan. Setiap kali mereka berbicara, perasaan saling menyalahkan muncul kembali. Namun ada satu hal yang membuat Dimas tidak bisa sepenuhnya menjauh dari Sarah, rasa cinta yang masih ada di dalam hatinya, meskipun terluka. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Dimas mendekati Sarah yang duduk di sofa, terdiam dengan pandangan kosong. "Sar, kita perlu bicara lagi," kata Dimas, suaranya lebih tenang kali ini, meskipun hati terasa penuh dengan kegelisahan. "Aku tahu kita tidak bisa kembali ke seperti semula, tapi kita harus mencari jalan keluar dari semua ini." Sarah menoleh, matanya penuh dengan air mata yang tak pernah habis. Dia ingin sekali mengatakan sesuatu yang bisa meringankan beban hatinya, tetapi kata-kata itu terasa terhimpit di tenggorokannya. Bagaimana dia bisa membenarkan apa yang telah dia lakukan? Bagaimana dia bisa meminta maaf tanpa merusak segala yang sudah ada? "Apa yang kamu harapkan?" Sarah akhirnya berkata, suaranya pecah. "Apa yang kamu ingin dengar dari aku? Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku tidak bisa memperbaiki semua ini. Aku bahkan tidak tahu jika kita masih bisa memiliki masa depan bersama." Dimas terdiam, menatap wajah Sarah dengan penuh kegetiran. "Aku tidak tahu," jawabnya pelan. "Aku juga tidak tahu apa yang aku rasakan lagi. Semua ini terlalu rumit, tapi aku masih peduli padamu.
Aku tidak bisa hanya melepaskanmu begitu saja. Sarah menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Aku masih mencintaimu. Aku tahu itu tidak cukup. Aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Aku merasa sangat buruk tentang itu. Tapi aku juga merasa hilang, Dimas. Sejak aku merasa begitu jauh darimu, aku hanya mencari cara untuk merasa hidup lagi, dan aku tahu itu bukan alasan yang benar. Dimas mengusap wajahnya dengan tangan. Aku merasa kehilangan dirimu. Sejak kita semakin jauh, aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku tidak tahu kapan semuanya berubah, tapi aku merasa kita tidak lagi menjadi pasangan yang kita inginkan. Kedua hati ini terasa begitu jauh, meskipun fisik mereka masih saling berhadapan. Rasa sakit itu terlalu besar untuk dipendam lebih lama, namun tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan bagaimana perasaan mereka satu sama lain. Dimas mengingat masa-masa indah mereka, saat mereka tertawa bersama, saat mereka saling mendukung, dan saat mereka berbicara tanpa ada sekat. Semua itu terasa seperti mimpi yang kini sudah jauh dari jangkauan. Namun, Sarah merasa ada satu hal yang bisa dia lakukan untuk membuktikan penyesalannya. Dia ingin memberi Dimas ruang untuk memutuskan, dan mungkin mencari cara untuk membangun kembali kepercayaan itu, meskipun ia tahu itu tidak mudah. Aku tidak bisa memaksakanmu untuk memaafkanku, kata Sarah dengan suara penuh keputusasaan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Dimas mengangguk pelan. Aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk merenung, untuk mencari tahu apa yang benar-benar aku inginkan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Kita harus mencari solusi, baik itu bersama atau terpisah. Keesokan harinya, Dimas pergi ke kantor dengan pikiran yang penuh. Ada banyak hal yang masih belum terungkap, banyak perasaan yang belum dibicarakan, namun dia tahu satu hal, keputusan harus segera diambil. Sementara itu, Sarah, meskipun terluka dan penuh penyesalan, mulai memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki semuanya, apakah itu dengan Dimas, atau dengan dirinya sendiri. Namun, Arif tidak pernah berhenti menghubunginya. Setiap pesan dan telepon yang datang terasa semakin menggoda, meskipun dia tahu bahwa dia harus menutup halaman itu. Arif selalu mengatakan hal-hal yang ingin dia dengar, kata-kata manis, perhatian, dan janji-janji akan masa depan yang lebih baik. Namun, di dalam hatinya, Sarah merasa cemas. Apakah perasaan yang dia rasakan untuk Arif benar? Atau hanya pelarian dari rasa sakit yang tak tertahankan? Pada suatu malam, ketika Dimas pulang lebih awal, dia menemukan Sarah sedang memeriksa ponselnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dimas mendekat dan melihat layar ponsel Sarah yang terbuka, menampilkan sebuah pesan dari Arif yang cukup intim. Sar, aku tidak ingin melihat ini lagi. Kalau kamu ingin benar-benar memperbaiki semuanya, kamu harus memilih, dan kamu tahu pilihan yang seharusnya kamu ambil, kata Dimas dengan nada yang lebih serius. Sarah menunduk, merasa malu dan bingung. Aku tahu, aku sudah membuat kesalahan besar. Aku tidak tahu apa yang harus aku pilih. Aku merasa tersesat, dan Arif, dia hanya memberi perhatian yang sudah lama aku cari. Aku tahu itu salah. Dimas terdiam lama, memikirkan semuanya. Pada titik ini, dia mulai menyadari bahwa Sarah bukan hanya membutuhkan perhatian, tapi juga dirinya, dia yang dulu bisa membuat Sarah merasa aman dan dicintai. Namun, dia juga tahu bahwa untuk kembali ke titik itu, mereka harus berjuang bersama, tanpa ada lagi rahasia atau kebohongan. Jika kamu memilih Arif, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku tidak akan bisa menerima bahwa kamu memilih untuk melangkah lebih jauh, kata Dimas, suaranya penuh dengan ketegasan yang jarang dia tunjukkan. Sarah menatap Dimas dengan mata penuh kebingungan. Aku tidak tahu apa yang harus aku pilih. Aku takut kalau aku memilih kamu, aku akan selalu merasa bersalah dan tidak pantas. Tapi aku juga takut kalau aku memilih Arif, aku akan kehilangan kamu selamanya. Dimas menghela napas. Kamu tidak harus memilih sekarang. Tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apa yang kamu inginkan dari hidupmu?
Apakah kamu masih ingin kita bersama? Malam itu, Sarah duduk sendirian di ruang tamu, menatap pemandangan malam yang sepi. Di luar, dunia tampak seperti biasa, tenang dan damai. Namun dalam dirinya, ada badai yang tak pernah berhenti. Haruskah dia memilih untuk melanjutkan hidup dengan Dimas, meskipun dia merasa telah menghancurkan semuanya? Atau harus dia menerima tawaran Arif, meskipun dia tahu itu hanya akan menjadi pelarian sementara dari kesakitannya? Keputusan itu semakin berat, dan Sarah tahu bahwa pilihan yang akan dia buat akan menentukan masa depannya. Namun, ada satu hal yang jelas di pikirannya, apapun yang terjadi, dia harus jujur pada dirinya sendiri dan menerima konsekuensi dari perbuatannya. Di luar, malam semakin larut, tetapi Sarah tahu bahwa pagi akan datang dengan segala jawabannya. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, sepi dan penuh dengan bayangan kekhawatiran. Dimas berangkat lebih awal, tanpa banyak bicara. Hari-hari yang dilalui sejak kejadian itu seakan menunda keputusan yang harus mereka buat. Setiap langkah terasa berat, seolah kehidupan mereka telah terhenti pada titik yang sulit untuk dilewati. Meskipun ada percikan harapan untuk memperbaiki keadaan, keduanya tahu bahwa setiap langkah selanjutnya akan menentukan apakah hubungan mereka bisa diselamatkan ataukah benar-benar berakhir. Sarah, di sisi lain, terbangun dengan kepala penuh pertanyaan. Dia duduk di tepi ranjang, menatap sekeliling kamar mereka yang terasa asing. Semua benda di kamar itu, yang dulu penuh dengan kenangan manis, kini seperti mengingatkan dia pada apa yang telah dia hancurkan. Dia bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara, seperti badai yang siap datang. Namun, entah kenapa, dia merasa sedikit lebih tenang pagi ini, seperti ada kekuatan baru yang muncul dalam dirinya, meskipun hatinya masih penuh dengan rasa bersalah. Pikiran tentang Arif datang kembali. Sejak mereka terakhir bertemu, Arif masih terus mengirimkan pesan-pesan manis, mencoba menariknya kembali. Tapi Sarah tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Meskipun Arif memberinya perhatian, Sarah mulai merasa bahwa dia hanya mencari pelarian. Arif memang menawarkan kenyamanan sementara, tetapi itu bukan jawaban untuk kesepian yang dirasakannya dalam hatinya. Aku harus membuat keputusan, Sarah berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus memilih, dan mungkin ini waktunya untuk jujur pada diriku sendiri. Beberapa jam kemudian, Sarah memutuskan untuk menemui Dimas. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa disembunyikan. Ia tahu bahwa Dimas masih ragu tentang perasaannya, dan dia juga tidak bisa terus hidup dalam keraguan. Hari itu, Sarah memutuskan untuk mengakhiri segala ketidakpastian. Saat Dimas pulang, Sarah sudah menunggunya di ruang tamu, duduk tegak dengan ekspresi yang lebih serius dari biasanya. Dimas yang baru saja masuk dari luar, tampak terkejut melihat Sarah menunggu. Ada ketegangan di udara yang seolah menuntut keduanya untuk segera menghadapinya. "Sar, ada apa?" tanya Dimas, wajahnya masih menyiratkan kelelahan. Sarah mendalam menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang bergejolak. "Mas, aku sudah memikirkan semuanya dengan matang. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan ketakutan seperti ini. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar, dan aku ingin memperbaikinya. Tapi aku juga tahu aku tidak bisa hidup dalam bayangan masa lalu." Dimas berdiri di depan pintu, menatap Sarah dengan ragu. "Apa maksudmu? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah berjuang begitu lama, tapi semua ini terlalu rumit untuk diperbaiki." Sarah menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu kalau kita bisa kembali seperti dulu. Aku tidak bisa menjanjikan itu. Tapi aku ingin memberikan kesempatan pada kita untuk memperbaiki semuanya, dari awal, tanpa kebohongan, tanpa rahasia lagi." Dimas merasakan hati yang sangat berat. Sejak kejadian itu, dia merasa begitu bingung. Ia masih mencintai Sarah, tapi apakah itu cukup untuk melupakan semua yang telah terjadi? Apa ia bisa mempercayai Sarah lagi? Atau apakah rasa cinta itu akan memudar seiring waktu? Sarah melanjutkan, "Aku sudah berhenti menghubungi Arif. Aku tahu aku harus memilih,
dan aku memilih untuk mencoba menyelamatkan kita, meskipun itu mungkin tidak mudah. Dimas menatapnya dalam diam, dan untuk beberapa detik terasa seperti waktu berhenti. Setiap kata yang Sarah ucapkan seolah membuka lapisan-lapisan perasaannya yang selama ini terkunci. Di satu sisi, Dimas merasa lega karena Sarah akhirnya memilih untuk jujur, tetapi di sisi lain, rasa sakit masih menggenggam hatinya. "Apakah kamu yakin?" tanya Dimas, suaranya hampir tak terdengar. "Apakah kamu yakin kamu sudah siap untuk benar-benar memperbaiki semuanya? Atau hanya karena kamu merasa terpaksa? Karena aku sudah mulai merasa kalau aku hanya menjadi pilihan terakhirmu." Sarah menggelengkan kepala, matanya berkaca-kaca. "Tidak, aku tidak memilihmu karena terpaksa. Aku memilihmu karena aku tahu aku masih mencintaimu. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku tahu aku mungkin tidak pantas mendapat kesempatan kedua. Tapi, aku ingin membuktikan kalau aku bisa berubah. Kalau aku bisa memberi kita kesempatan untuk memulai lagi." Dimas terdiam beberapa saat, menatap wajah Sarah yang penuh dengan kejujuran. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan duduk di sebelah Sarah, menatap lurus ke depan. "Aku tidak tahu, aku juga masih bingung. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan seperti ini. Aku tidak bisa terus mencerna luka yang aku rasa setiap hari. Kita perlu waktu, mungkin lebih lama dari yang kita kira." Sarah menunduk, perasaan bersalah kembali datang. "Aku tahu, aku siap untuk waktu itu. Aku hanya ingin kita punya kesempatan untuk memperbaikinya." Keheningan kembali menyelimuti ruang tamu mereka. Satu-satunya suara yang terdengar adalah detak jam dinding, seakan mengingatkan mereka bahwa waktu terus berjalan, dan keputusan harus diambil. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun ketegangan masih terasa, ada perubahan perlahan. Dimas mulai kembali membuka diri, meskipun masih ada dinding yang dibangun antara mereka. Namun, Sarah bertekad untuk membuktikan bahwa dia bisa menjadi pasangan yang lebih baik. Mereka mulai berbicara lebih sering tentang perasaan masing-masing, tentang apa yang salah, dan bagaimana mereka bisa memperbaikinya. Meskipun perjalanan itu panjang dan penuh dengan ujian, Sarah merasa bahwa sedikit demi sedikit, mereka mulai membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. Namun, perasaan Arif masih menjadi bayang-bayang dalam hubungan mereka. Di suatu malam, saat Sarah mendapatkan pesan terakhir dari Arif, ia merasa dilema yang lebih besar datang kembali. Apakah dia bisa melepaskan Arif sepenuhnya? Apakah Arif benar-benar hanya pelarian, ataukah ada perasaan yang lebih dalam? Dalam pergolakan batinnya, Sarah tahu bahwa meskipun dia mulai merasa ada secercah harapan untuk masa depan bersama Dimas, jalan yang akan mereka tempuh masih sangat terjal. Keduanya harus berjuang keras, tidak hanya untuk menyembuhkan luka mereka, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memilih untuk saling mendukung, bukan hanya karena keterpaksaan atau rasa takut kehilangan. Akhirnya, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa memilih untuk memperbaiki hubungan bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menghadapi setiap ketakutan dan kekhawatiran, dan menemukan kembali cinta yang mungkin telah lama hilang. Namun, apakah mereka cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan bersama? Atau apakah keputusan Sarah untuk memilih Dimas akan berakhir dengan rasa penyesalan yang lebih dalam? Hari-hari yang penuh dengan ketegangan akhirnya mulai berlalu, namun masih ada keraguan di hati mereka. Dimas dan Sarah telah mencoba untuk kembali memperbaiki hubungan mereka, namun ada banyak rintangan yang mereka hadapi, terutama perasaan yang belum sepenuhnya bisa disembuhkan. Waktu yang mereka habiskan bersama, meskipun penuh dengan upaya dan komunikasi, tetap terasa kurang, seakan perasaan mereka terjebak dalam masa lalu yang sulit untuk dilepaskan. Sarah, meskipun berusaha untuk lebih dekat dengan Dimas, tetap merasa ketakutan yang mendalam. Setiap kali ia melihat Dimas, ingatan tentang Arif dan perselingkuhannya muncul kembali. Meskipun ia mencoba untuk menutupinya, perasaan itu semakin sulit untuk disembunyikan. Dimas, di sisi lain, semakin merasa bingung. Ia merasa cemas dengan keputusannya, ragu apakah ia bisa sepenuhnya memaafkan Sarah.
Meski ia masih mencintainya, perasaan terluka itu terlalu dalam, dan ia tak tahu apakah mereka bisa kembali seperti dulu. Pada suatu malam, setelah makan malam yang terasa hening, Dimas memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya secara jujur. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. "Sar," katanya, suaranya berat dan penuh dengan kelelahan, "aku sudah mencoba untuk memberi kesempatan ini, tapi aku rasa kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku masih merasa ada sesuatu yang hilang, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya." Sarah menatapnya dengan hati yang tertekan. "Aku tahu, Dimas. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku sudah berusaha, dan aku tahu aku belum cukup baik untuk membayar semuanya. Tapi aku tidak ingin kita terjebak dalam kebohongan lagi." Dimas menghela napas panjang, memikirkan setiap kata yang akan dia ucapkan. "Aku juga tidak tahu, aku sudah terlalu terluka. Aku sudah memberi banyak kesempatan untuk kita memperbaiki semuanya, tapi aku masih merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu." Sarah menunduk, air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. "Aku ingin kita bisa kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya, tetapi aku tidak bisa memaksakanmu untuk memaafkan aku begitu saja. Aku sudah banyak mengkhianatimu, dan aku tahu itu salah. Aku terlalu bodoh untuk melihat semua itu sebelum semuanya terlambat." Dimas menatap Sarah dengan rasa sakit di hatinya. "Aku tidak tahu jika kita bisa kembali seperti dulu, Sar. Aku sudah terlalu terluka, dan aku tidak tahu apakah kita bisa melewati semuanya." Kedua hati itu, meskipun masih penuh dengan cinta, sudah terlalu lama terpisah oleh kebohongan dan kekecewaan. Dimas merasa bahwa meskipun Sarah mencoba untuk memperbaiki kesalahannya, perasaan itu tidak bisa begitu saja kembali. Rasa sakit yang dia rasakan terlalu besar, terlalu dalam. Sarah menyadari bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Meskipun dia ingin sekali memperbaiki semuanya, dia tahu bahwa Dimas sudah terlalu terluka untuk bisa kembali seperti dulu. Ada banyak hal yang telah berubah, dan mungkin hubungan mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi. "Aku mengerti," katanya dengan suara yang tertahan, "aku tidak bisa memaksamu untuk memaafkan aku. Mungkin kita memang sudah berada di titik yang tak bisa kembali. Aku mencintaimu, tetapi aku juga tahu bahwa aku harus melepaskanmu jika itu yang terbaik untuk kita." Dimas menatapnya dengan penuh kesedihan. "Aku juga mencintaimu. Tapi aku tidak tahu apakah kita bisa kembali bersama setelah semuanya yang sudah terjadi." Keheningan itu memanjang. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa diucapkan. Keduanya saling memandang, merasakan kehadiran satu sama lain, tetapi juga merasakan jurang yang semakin lebar di antara mereka. Tak ada lagi yang bisa dilakukan, tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Mereka telah mencoba, tetapi cinta yang mereka miliki tampaknya tidak cukup untuk mengatasi segala luka yang telah ditinggalkan. Malam itu, Sarah membuat keputusan. Dengan air mata yang mengalir, dia memeluk Dimas untuk terakhir kalinya, merasakan hangat tubuhnya yang kini terasa begitu asing. Mereka berpisah dengan pelukan yang penuh kesedihan, dan tanpa kata-kata lagi. Beberapa bulan setelah perpisahan mereka, kehidupan Sarah dan Dimas berjalan dengan cara yang sangat berbeda. Sarah memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya, mencoba mencari ketenangan dan memulihkan dirinya. Meskipun hatinya terluka, ia tahu bahwa ia harus menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Dimas, setelah berbulan-bulan berjuang dengan perasaannya, akhirnya memilih untuk mulai hidup tanpa Sarah. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, mencoba mencari kebahagiaan dalam hal-hal lain yang lebih praktis. Namun, meskipun dia mencoba untuk melanjutkan hidup, ada rasa kesepian yang tidak bisa dia hindari. Terkadang, di malam-malam yang sepi, ia merindukan Sarah, namun ia tahu bahwa mereka telah mencoba dan gagal. Mungkin ini adalah takdir mereka. Beberapa waktu setelah perpisahan itu, Sarah mulai menemukan kembali kekuatan dalam dirinya. Ia bekerja keras untuk membangun hidupnya kembali, jauh dari bayang-bayang masa lalunya. Ia tidak lagi terjebak dalam penyesalan, tetapi lebih pada penerimaan.
Ia menerima bahwa hidupnya tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi itu tidak berarti akhir dari segalanya. Dimas, meskipun sempat merasa kehilangan, akhirnya sadar bahwa kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. Ia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan, dan akhirnya ia mulai terbuka pada kemungkinan untuk membuka hati lagi, meskipun itu sangat sulit. Dia sadar bahwa setiap orang berhak untuk bahagia, dan kadang-kadang, bahagia itu datang setelah melewati perjalanan yang panjang dan penuh cobaan. Namun, meskipun keduanya mencoba untuk move on, rasa penyesalan terus menghinggapi mereka. Sarah merasa bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi ia berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Dimas, meskipun telah melanjutkan hidup, kadang-kadang masih merindukan momen-momen bersama Sarah, tetapi dia tahu bahwa keputusan untuk berpisah adalah yang terbaik. Waktu berlalu, dan meskipun Sarah menjadi lebih kuat, dia selalu membawa luka itu dalam dirinya. Begitu pula dengan Dimas, yang mencoba untuk membangun hidup baru, namun tidak pernah bisa melupakan wanita yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Mereka berdua akhirnya menjalani kehidupan yang berbeda, namun keduanya tahu bahwa mereka akan selalu mengenang satu sama lain. Sebuah kisah yang berakhir dengan perasaan yang tak terucapkan, namun penuh dengan pelajaran hidup yang dalam. Karena terkadang, meskipun kita berusaha keras untuk memperbaiki semuanya, ada hal-hal yang memang tidak bisa diputar balik.